Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi dalam mata kuliah metode numerik ini untuk penyelesaian fungsi satu variabel. Metode berikutnya adalah metode iterasi. Dalam proses iteratif dimulai dengan aproksimasi X0 untuk suatu akar A, dan dari hasil tersebut dilakukan aproksimasi X1 sebelum aproksimasi X2, demikian dan seterusnya. Dengan proses yang efektif nanti akan diperoleh nilai-nilai X1, X2, X3 dan seterusnya, sehingga lama-lama akan mendekati akar A. Proses tersebut diteruskan sehingga aproksimasi dengan telitian yang diinginkan diperoleh. Jadi untuk suatu proses iteratif kita perlukan kedua hal berikut. Yang pertama, aproksimasi X0 dan metode atau formula untuk memperoleh aproksimasi Xn tambah 1 dalam suku-suku dari aproksimasi Xn. Metode iterasi ada dua, yaitu metode iterasi sederhana dan metode iterasi konvergen. Yang pertama dulu metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh X sebagai fungsi dari X. Contoh, misalkan X dikurangi E pangkat X sama dengan 0, jadi dia dapat dirubah menjadi X sama dengan E pangkat X, atau Gx sama dengan E pangkat X. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Kemudian langkah-langkahnya, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 0. Yang pertama, ubahlah persamaan tersebut sehingga berbentuk x sama dengan fungsi dari x. Kemudian dipilih x sama dengan x0, kemudian disubstitusikan ke persamaan pada langkah 1, hasilnya adalah x1, sehingga diperoleh dengan persamaan x1 sama dengan fungsi dari x0. Kemudian dilakukan proses seperti ini seterusnya sehingga akan diperoleh barisan nilai X0, X1, X2 sampai Xn dan Xn plus 1. Maka secara analog untuk nilai terakhir dari barisan ini diperoleh hubungan Xn tambah 1 sama dengan fungsi dari Xn. Proses iterasi dalam metode ini akan dihentikan ketika selisih dari Xn plus 1 dikurangi Xn mutlaknya itu kurang dari sama dengan toleransi. Oke, algoritma yang digunakan seperti ini. Yang pertama P sama dengan GP. Nah, nanti akan kemudian diaproksimasi nilai P0-nya. Kemudian I sama dengan 1. Untuk I kurang dari sama dengan O, gunakan langkah berikut. P sama dengan fungsi dari P0. Kemudian jika mutlak dari selisih P dikurang P0 kurang dari toleransi, maka proses berhenti. Kemudian lanjut I berikutnya, yaitu I sama dengan I ditambah 1. Kemudian set P0 sama dengan P. Ya. Oke, dan seterusnya berikutnya. Contoh, misalkan diminta mencari akar dari persamaan 2x pangkat 3 dikurangi 7x ditambah 2 sama dengan 0, dimana sketsa grafiknya seperti ini, lebih kurang. Nah, ya. Oke, langkah pertama kita menyatakan dulu persamaan tersebut yang dapat ditulis sebagai x sama dengan fungsi dari x. Nah, kita boleh pilih yang x pangkat 3, boleh juga pilih yang di sini minus 7x. Oke, kita milih x yang di sini, sehingga x ini bisa kita tuliskan 2x pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 7x ya. Sehingga bisa juga dituliskan x sama dengan fungsi x sama dengan 2 per 7 kali x pangkat 3 tambah 1. Nah, dari sketsa grafik tersebut terlihat bahwa akar positifnya terletak antara 0 dan 1. Oke. Antara 0 dan 1 ya. Jadi di sini kan kalau dari grafik ini sebenarnya dia ada 3 penyelesaian, 1, 2, 3. Oke, jadi kita pilih satu langkah dulu ya. Yang ini misalnya. Jadi akarnya terletak di antara 0 dan 1, sedangkan yang lainnya terletak antara 1 dan 2.
seperti ini, serta yang lainnya lagi antara negatif 2 dan negatif 1. Untuk nilai akar yang berada di antara 0 dan 1, oke, kita gunakan aproksimasi awal yaitu X0 sama dengan 1. Kita gunakan formula ini ya. Jadi Xn tambah 1 sama dengan 2/7 kali Xn pangkat 3 tambah 1. Sehingga nanti akan diperoleh hasil berikut. X1 sama dengan 2/7 kali 1 pangkat 3 tambah 1. Akan diperoleh 0,571. Berikutnya, X1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan berikutnya. Persamaan yang ini, ya, persamaan umum ini, formula umum, sehingga diperoleh X2 sama dengan 2/7 kali 0,571 pangkat 3 ditambah 1. Diperoleh 0,339 seperti ini. Nah, cara-cara ini kita lanjutkan terus dengan menggunakan iterasi ini sehingga kita bisa buat tabel seperti ini ya. Jadi ini N, kemudian XN-nya, kemudian XN pangkat 3. Ini sebagai proses untuk kita mendapatkan fxn tadi. Nah, kemudian dan seterusnya di sini sehingga diperoleh nilai tertentu yang konvergen ya ke nilai tertentu. Jadi nilai ini nanti akan mendekati akar-akarnya, nilai akar-akarnya. Seperti pada tabel ini, di sini terlihat bahwa pada N3 ya, di sini peroleh 0,293. Begitu juga N sama N-nya 4 diperoleh 0,293. Pada tabel berikut diperoleh informasi bahwa proses ini nanti akan konvergen ke 0,293. Nah, sementara nilai akar ekstrak dari persamaan ini sebetulnya adalah ini, yaitu 2,92893 seperti itu. Nah, oke. Nah, berikutnya ini menggunakan berikutnya lagi ya, dengan menggunakan nilai awal yang berbeda ya. Jadi kita masih sama menggunakan Xn-nya sama dengan 2/7 kali Xn pangkat 3 ditambah 1. Oh, maaf, ini Xn plus 1 ya. N tambah 1. Maaf, tadi typo. Yang ini ya. Dengan nilai awalnya X0 sama dengan 2. Seperti yang di dalam grafik tadi, nilai akarnya itu, ini untuk misalnya kita mencari nilai akar yang lain gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan proses ini tadi. Nah, ternyata kalau kita perhatikan pada tabel ini, nilai 2/7 nilai F-nya ini tadi ternyata dia menjauh gitu ya. Di sini 2,571, 5,141 gitu ya, dan seterusnya, dia menjauh. Sehingga kalau seperti ini kita bisa menghentikan proses iterasi ini ya. Kemudian kita bisa lanjut menggunakan iterasi yang lain ya. Oke, sekarang kita gunakan yang X pangkat 3 ini. Sehingga bisa juga dinyatakan 2X pangkat 3 sama dengan 7X dikurangi 2 ya, sehingga X sama dengan 7XN dikurangi 2 dibagi 2XN kuadrat untuk X tidak sama dengan 0. Nah, sehingga proses iterasinya dinyatakan dalam seperti ini. Xn tambah 1 sama dengan 7Xn dikurangi 2 dibagi 2Xn kuadrat. Sehingga bentuk lain dari persamaan awal ini tadi dapat juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, atau bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa menjadi formula alternatif untuk masing-masing persamaan tersebut. Seperti itu. Jadi bisa dengan ini kalau kita gunakan yang X kuadratnya gitu kan ya, atau bisa pakai ini kalau kita gunakan yang X pangkat 3 nya langsung ini, seperti itu.
Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian soal latihan ini boleh dicoba. Ya. Oke, baik, saya cukupkan dulu untuk metode iterasi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.